Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustina Alvin Raya, NIM 221325545, kelas reguler 1A semester 1. Saya salah satu mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang, Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan video pembelajaran anatomi fisiologi sistem respirasi dosen pengampu Bapak Henry D. Harto, Sarjana Keperawatan Nurse MPD. Pertama-tama, kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan sistem respirasi. Pernapasan atau bisa disebut juga dengan respirasi yang dapat didefinisikan sebagai sebuah proses pengambilan oksigen dan pelepasan karbohidrat dan penggunaan energi yang ada di dalam tubuh. Cara kerja sistem pernapasan pada manusia. Yang pertama, saat mengambil napas, udara masuk melalui hidung dan tersaring oleh sinus atau bulu-bulu hidung. Yang kedua, di saat bersamaan dengan manusia mengambil napas, diafragma dan otot-otot tulang rusuk akan berkontraksi yang membuat rongga dada menjadi lebih lebar. Struktur yang membentuk sistem respirasi meliputi yang pertama itu saluran pernapasan atas, yang kedua saluran pernapasan bawah. Saluran pernapasan atas yang pertama hidung. Hidung adalah gerbang utama keluar masuk udara setiap kali Anda bernapas. Dinding dalam hidung ditumbuhi rambut-rambut halus yang berfungsi menyaring kotoran dari udara yang Anda hirup. Selain dari hidung, udara juga bisa masuk dan keluar dari mulut. Biasanya bernapas lewat mulut dilakukan ketika Anda membutuhkan udara yang lebih banyak, atau saat ngos-ngosan karena berolahraga, atau saat hidung sedang mepet tersumbat karena pilek dan flu. Yang kedua, sinus. Sinus adalah rongga udara di tulang tengkorak. Rongga ini terletak di masing-masing kedua sisi hidung, dekat tulang pipi, di belakang tulang hidung, di antara mata, dan di tengah dahi. Dalam sistem pernapasan manusia, sinus berfungsi membantu mengatur suhu dan kelembapan udara yang Anda hirup dari hidung. Yang ketiga, adenoid. Adenoid adalah jaringan kelenjar getah bening yang ada di tenggorokan. Di dalam adenoid terdapat simpul sel dan pembuluh darah penghubung yang membawa cairan ke seluruh tubuh. Adenoid membantu Anda melawan infeksi dengan menyaring benda asing seperti kuman dan memproduksi limfosit untuk membunuhnya. Yang keempat, tonsil. Tonsil adalah nama lain dari amandel. Amandel itu sendiri adalah kelenjar getah bening yang berada di dinding faring atau tenggorokan. Amandel sebenarnya bukan bagian penting dari sistem imun maupun pernapasan manusia. Jika amandel terinfeksi dan meradang, dokter dapat membuang atau menghilangkan lewat operasi. Yang kelima, faring. Faring atau tenggorokan bagian atas adalah tabung di belakang mulut dan rongga hidung yang menghubungkan keduanya ke saluran pernapasan lain, yaitu trakea. Sebagai bagian dari sistem respirasi manusia, faring berfungsi menyalurkan aliran udara dari hidung dan mulut untuk diteruskan ke trakea atau batang tenggorokan. Yang keenam, epiglottis. Epiglottis adalah lipatan tulang rawan berbentuk daun yang terletak di belakang lidah, di atas laring atau kotak suara. Selama bernapas, epiglottis akan terbuka untuk memungkinkan udara masuk ke laring menuju paru-paru, namun laring memiliki dua pita suara yang membuka saat kita bernapas dan menutup untuk memproduksi suara saat kita bernapas. Udara akan mengalir melewati dua pita suara yang berimpitan sehingga menghasilkan getaran. Getaran inilah yang menghasilkan Yang kedua, trakea atau batang tenggorokan.
Trakea adalah bagian terpadu dari jalur napas dan memiliki fungsi vital untuk mengalirkan udara dari menuju paru-paru untuk pernapasan. Trakea atau batang tenggorokan adalah tabung berongga lebar yang menghubungkan laring atau kotak suara ke bronkus paru-paru. Panjangnya sekitar 10 cm dan diameternya kurang dari 2,5 cm. Trakea memanjang dari laring hingga ke bawah tulang dada atau sternum, dan kemudian membelah menjadi dua tabung kecil yang disebut bronkus. Setiap sisi paru-paru memiliki satu bronkus. Yang ketiga, tulang rusuk. Tulang rusuk adalah tulang yang menopang rongga dada dan melindungi organ dalam dada seperti jantung dan paru-paru dari benturan atau goncangan. Tulang rusuk akan mengembang dan mengempis mengikuti gerakan paru saat mengambil dan mengeluarkan napas. Yang keempat, paru-paru. Paru-paru adalah sepasang organ yang terletak dalam tulang rusuk. Masing-masing paru berada di kedua sisi dada. Peran utama paru-paru dalam sistem pernapasan adalah menampung udara beroksigen yang kita hirup dari hidung dan mengalirkan oksigen tersebut ke pembuluh darah untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Yang kelima, pleura. Paru-paru dilapisi oleh selaku tipis yang disebut pleura. Lapisan pleura bertindak sebagai pelumas yang memungkinkan paru-paru untuk mengembang dan mengempis dengan lancar setiap kali bernapas. Lapisan pleura juga memisahkan paru-paru dari dinding dada Anda. Yang keenam, bronkiolus. Bronkiolus adalah cabang dari bronkus yang berfungsi untuk menyalurkan udara dari bronkus ke alveoli. Selain itu, bronkiolus juga berfungsi untuk mengontrol jumlah udara yang masuk dan keluar saat proses bernapas berlangsung. Yang ketujuh, alveoli. Alveoli atau alveolus adalah kantung-kantung kecil dalam paru-paru yang terletak di ujung bronkiolus. Dalam sistem pernapasan, alveoli berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Pada alveoli juga ada kapiler pembuluh darah. Nantinya darah akan melewati kapiler dan dibawa oleh pembuluh darah, vena, dan arteri. Alveoli kemudian menyerap oksigen dari udara untuk dibawa oleh bronkiolus dalam mengalirkannya ke dalam darah. Setelah itu, karbon dioksida dari sel-sel tubuh mengalir bersama darah ke alveoli untuk diembuskan keluar. 8. Tabung bronkial. Pada tabung bronkial, paru-paru ada silia berupa rambut-rambut kecil yang bergerak seperti gelombang. Gerakan gelombang silia akan membawa mukus atau dahak, lendir atau lendir cairan ke atas hingga keluar tenggorokan. Silia juga ada di dalam lubang hidung. Fungsi lendir atau dahak di tabung bronkial adalah untuk mencegah debu, kuman atau benda asing lain agar tidak sampai masuk ke paru-paru. Batuk juga bisa menjadi cara sistem pernapasan manusia mencegah benda asing masuk ke paru-paru. Yang terakhir atau yang kesembilan, diafragma. Diafragma adalah dinding otot kuat yang memisahkan rongga dada dari rongga perut saat melakukan pernapasan. Yang terakhir atau yang kesembilan, diafragma. Diafragma adalah dinding otot kuat yang memisahkan rongga dada dan dari rongga perut saat melakukan pernapasan perut. Diafragma akan bergerak ke bawah dan menciptakan rongga kosong untuk menarik udara. Ini juga bisa membantu memperluas paru-paru.
Teman-teman, mungkin itu saja presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.